ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita melantunkan kalimat syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, menganugerahkan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan menghadiri majelis yang mulia ini. Allah juga memberi nikmat kesempatan kita untuk dapat berubudiyah di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulan riyadhah, bulan latihan melakukan amal-amal kebaikan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Namun pada saat sekarang ini kita berada dalam situasi yang berbeda, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allah angkat seluruh musibah yang menimpa negeri kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap terkirimkan kepada seorang uswatul hasanah bagi ummah, putra Abdullah wa hadi Siti Aminah, nabi terakhir kata Allah, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad memberi syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Abuya wal Asatid umumnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita dihadapkan pada situasi yang berbeda, tidak seperti biasanya. Maka Ananda mengingatkan agar kita meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kita memiliki apapun, tidak ada kita memiliki daya dan kekuatan apapun, melainkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan tafakkur kita pada situasi seperti ini, Ananda kutip dari perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kullu baldatin yakunu fiha arba'a fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap negeri yang apabila ada di dalamnya 4 elemen, maka penduduk negeri tersebut terpelihara dari bala, bencana, wabah dan musibah. Yang pertama, imamun adilun la yazlim, pemimpin yang adil dan tidak aniaya. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda, ulama yang istiqomah di atas kebenaran. Yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Orang-orang tua atau orang-orang yang dituakan amar ma'ruf nahi munkar, serta mereka mendukung para penuntut ilmu dan para penghafal Al-Qur'an. Yang keempat, wa nisa'uhum masturat la yatabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, perempuan yang senantiasa menutup aurat dan tidak memamerkan kecantikan dan perhiasannya kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala. Hadirin rahimakumullah, inilah yang diutarakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apabila 4 elemen ini terdapat di suatu negeri, maka penduduk negeri tersebut akan aman
dari bencana, wabah, dan musibah. Mari kita telisik satu persatu. Imamun adilun la yazlim, pemimpin yang adil dan tidak aniaya. Jika kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin tidak hanya sebatas presiden dan jajaran menterinya. Pemimpin tidak hanya sebatas anggota parlemen dan legislatifnya. Pemimpin tidak hanya sebatas pejabat publik dan turunan-turunannya. Tetapi jika kita berbicara tentang pemimpin, suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya yang akan memerintah anak istrinya demi keadaan dan keberkahan yang lebih baik. Begitu juga seorang pemuda. Pemuda adalah pemimpin bagi dirinya. Ia akan memerintah dirinya agar terhindar dari bala, terhindar dari keburukan dan semacamnya. Maka yang dituntut untuk berlaku adil di sini, yang dituntut untuk menghindari kezaliman di sini adalah semua kita. Semua kita dituntut berlaku adil. Semua kita dituntut agar menjauhi kezaliman untuk diri kita. Karena sejatinya setiap kita adalah pemimpin. Berbicara tentang keadilan, keadilan juga meliputi meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memposisikan sesuatu pada posisinya. Juga termasuk salah satu contoh yang konkret, yaitu yang menomorsatukan Allah dibandingkan yang lainnya, menomorsatukan ubudiyah dibandingkan yang lainnya, menomorsatukan takwa dan takut kepada Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Jangan sampai di saat televisi memberitakan sesuatu musibah, wabah, kita takut, kita panik. Sedangkan Allah yang selama ini telah memberitakan melalui Rasulullah bahwa neraka itu ada, bahwa azab neraka itu pedih, kita tidak hiraukan. Masih bisa kita lihat banyak orang yang belum terpanggil hatinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat dan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh takut terhadap sesuatu, kita boleh khawatir terhadap wabah tersebut, dengan catatan ketakutan kita harus bertujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saya terkena wabah tersebut, saya susah untuk beribadah, saya susah untuk melaksanakan salat, saya susah untuk membaca Al-Quran. Jika demikian ketakutan yang ada dalam diri kita, silahkan kita takut, silahkan kita khawatir. Tetapi jika kita takut hanya sebatas dunia, hanya sebatas syahwat, hanya sebatas makan, minum, uang, dan pangkat jabatan lain sebagainya, maka kita termasuk kepada golongan yang aniaya, golongan yang zalim terhadap diri kita. Yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda, ulama yang senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Ia gunakan ilmunya untuk kebenaran, lisan yang keluar sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah ia pelajari. Dia tidak membuat fatwa untuk sebagian orang saja, ia tidak membuat fatwa untuk sebagian kalangan saja, ia tidak membuat hukum untuk orang-orang konglomerat saja, tetapi lisannya adalah petunjuk, mampu mengeluarkan seseorang dari jahiliyah kepada orang yang berilmu pengetahuan, dari kegelapan sampai ke terang benderang. Jika seperti ini ulama, insya Allah dapat menghindari penduduk suatu negeri dari musibah dan wabah. Yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Orang-orang tua atau orang-orang yang dituakan di suatu kampung senantiasa mendakwahkan agama Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Ia ajak keluarganya, karib kerabat dan familinya untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, serta mengajak karib kerabatnya, sanak familinya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulullah, serta mereka dukung para penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran baik secara moral dan material. Maka orang-orang tua seperti ini juga mampu memelihara penduduk suatu negeri dari musibah.
Dan ini adalah peran yang hampir hilang di suatu negeri. Para orang-orang tua atau yang dituakan tidak lagi menjadi contoh, tidak lagi berdakwah, tidak lagi mengajak orang-orang di sekitarnya kemenakannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka mari kembali ke fitrah yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama kita pada masa dahulu. Yang keempat, wanisa'uhum masturat, perempuan-perempuan mereka menutup aurat dan tidak memamerkan kecantikan serta perhiasannya seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu kala. Maka yang bertugas untuk poin yang keempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah para ayah-ayah, adalah para suami-suami yang harus menuntun anaknya, yang harus menuntun istrinya agar senantiasa menjaga maruah, agar senantiasa menutup aurat-auratnya. Karena ini juga adalah awal dari bala. Karena ini juga awal dari musibah yang diturunkan oleh Allah. Perempuan-perempuan yang membuka aurat, perempuan-perempuan yang memamerkan kecantikannya di sosial media, maka harus dituntun oleh pemimpin keluarga, yaitunya ayah atau seorang suami. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jauh datang sebelum wabah, Imam Al-Qurtubi sudah mengatakannya. Andai saja kita semua melakukan 4 elemen ini ada di lingkungan kita, insya Allah terhindar dari wabah dan musibah. Karena 4 elemen ini saling berkaitan, saling berhubungan, saling bersinergi dan saling menguatkan. Seorang pemimpin, seorang ulama, seorang orang tua dan anak perempuan serta istri yang mampu menjaga maruah dan kehormatannya, tentu tidak akan ada lagi wabah dan musibah yang akan datang. Maka ini yang harus kita tekankan di masa yang akan datang. 4 elemen ini harus ada di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita. Untuk masa yang sekarang, di situasi yang pelik ini, salah satu ikhtiar yang paling berharga yaitunya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, jangan hanya ketika ada wabah, jangan hanya ketika ada musibah kita sadar bahwa selama ini kita memimpin tidak adil, bahwa selama ini kita telah menjual ilmu kita, bahwa selama ini kita telah menjadi orang tua yang zalim yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, bahwa selama ini kita membiarkan anak istri kita membuka aurat. Jangan hanya ketika ada wabah dan musibah ini saja kita sadar, tetapi kedepannya kita harus selalu mengawasi apapun yang terjadi di lingkungan kita, baik itu melanggar perintah Allah, baik itu melanggar perintah Rasulullah. Kita harus segera mengawasi dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.